Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Ekonomi Politik Perdagangan Internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Anggraini, NPM 1901010108. Yang kedua, Nungki Dimas Arif Pradana, NPM 1901010124. Dan yang terakhir, Melinda Puspadewi, 1901010140. Pengertian ekonomi politik internasional sebagai field of inquiry yaitu sebagai suatu objek permasalahan yang fokus utamanya adalah hubungan interrelationship antara kekuasaan publik dan pribadi dalam persoalan pengalokasian sumber daya yang terbatas atau langka. Secara sederhana, ekonomi politik internasional dapat dipahami sebagai suatu studi yang lahir dari hasil intersection antara ilmu politik dan ilmu ekonomi dalam cakupan dunia internasional yang mencakup interaksi yang terjadi antar negara. 4 cara faktor politik mempengaruhi ekonomi. Yang pertama yaitu struktur dan operasi sistem ekonomi internasional yang dipengaruhi oleh struktur dan operasi politik internasional. Yang kedua, kepedulian politik selalu mempengaruhi kebijakan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan ekonomi dituntun oleh kepentingan politik. Dan yang terakhir, hubungan dalam ekonomi internasional adalah hubungan politik interaksi ekonomi internasional, dan hubungan politik adalah proses di mana negara-negara dan sektor non-negara mengatur konflik dan kerjasamanya untuk mencapai tujuan. Pajak yang dikenakan atas impor atau ekspor. Tarif terbagi menjadi dua, yaitu tarif spesifik dibebankan sebagai biaya tetap. Yang kedua, tarif ad valorem dipungut berdasarkan proporsi dan nilai barang yang diimpor. Tarif impor dikenakan dengan tujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing dengan menaikkan harga barang impor. Namun tarif ini juga menghasilkan pendapatan dari pemerintah. Misalnya, pemerintah Amerika Serikat menerima sebagian besar pendapatan tarif. Untuk memahami tarif impor, siapa yang menderita dan siapa yang diuntungkan. Misalnya, pemerintah diuntungkan dengan tarif meningkatkan pendapatan pemerintah, sedangkan konsumen dirugikan dengan mereka harus membayar lebih besar untuk impor tertentu. Subsidi adalah pembayaran pemerintah untuk produsen dalam negeri. Subsidi memiliki banyak bentuk, termasuk hibah tunai, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak, dan penyertaan modal pemerintah di perusahaan dalam negeri. Dengan menurunkan biaya produksi, subsidi membantu produsen dalam negeri dengan dua cara, yaitu persaingan terhadap impor asing dan memperoleh pasar ekspor. Slide selanjutnya yaitu kuota impor dan pembatasan ekspor sukarela. Ada 3. Yang pertama, kuota impor. Pembatasan langsung pada jumlah beberapa barang yang dapat diimpor ke suatu negara. Yang kedua, kombinasi umum. Kombinasi umum dan tarif dikenal sebagai tingkat tarif. Tingkat tarif yang lebih rendah diterapkan untuk impor dalam kuota dibandingkan melebihi kuota. Yang ketiga, jenis kuota impor. Pembatasan ekspor sukarela adalah kuota perdagangan yang diberlakukan oleh negara pengekspor, biasanya atas permintaan pemerintah negara pengimpor. Persyaratan konten lokal. Persyaratan bahwa beberapa bagian tertentu dari sebuah produk dapat diproduksi di dalam negeri. Persyaratan dapat berupa hal fisik maupun istilah nilai. Negara berkembang dengan banyak menggunakan peraturan konten lokal untuk memindahkan bisnis manufacturing dari produk sederhana produk yang bagiannya diproduksi di tempat lain ke dalam produksi lokal. Dari bagian komponen peraturan konten lokal memberikan perlindungan bagi produsen dengan membatasi persaingan asing. Kasus untuk intervensi pemerintah. Alasan untuk intervensi pemerintah ada 2, yaitu argumen politis untuk intervensi pemerintah mencakup berbagai isu, termasuk
melindungi lapangan pekerjaan, industri, keamanan nasional, pembatasan, melindungi konsumen, pendukung tujuan kebijakan luar negeri, dan melindungi HAM. Yang kedua, argumentasi ekonomi untuk intervensi argumen industri. Yang baru tumbuh adalah argumen ekonomi tertua untuk intervensi pemerintah, kebijakan perdagangan strategis. Pembangunan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atau dasar sukarela dan saling menguntungkan. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.